Ya, pemirsa, demam berdarah dengue masih menjadi masalah untuk kebanyakan masyarakat di tanah air. Apalagi tingkat prevalensi demam berdarah dengue di Indonesia masih cukup tinggi, terutama di saat pergantian musim atau pancaroba. Penyakit demam berdarah dengue atau DBD hingga kini masih menjadi masalah bagi kebanyakan masyarakat di tanah air. Apalagi tingkat prevalensi demam berdarah dengue di Indonesia masih cukup tinggi yang disebabkan nyamuk Aedes aegypti. Dan kekhawatiran akan meluasnya penyebaran penyakit yang berasal dari gigitan nyamuk ini semakin bertambah saat pergantian musim atau pancaroba baik dari musim penghujan ke musim panas maupun sebaliknya. Pancaroba adalah masa peralihan antara dua musim utama yaitu di antara musim penghujan dan musim kemarau ditandai dengan frekuensi hujan yang deras kadang disertai badai, guruh dan angin kencang. Masa ini juga banyak ditandai dengan perilaku khas beberapa tumbuhan dan hewan termasuk nyamuk. Berdasarkan laporan Kementerian Kesehatan, jumlah kasus DBD kumulatif tercatat sebanyak 37.548 kasus hingga 8 Mei 2022. Dan jumlah kematian akibat DBD tercatat sebanyak 384 kematian. Adapun dari kelompok usia, DBD sebagian besar terjadi usia 15 hingga 44 tahun. Kementerian Kesehatan pun terus menggencarkan kampanye 3M+ sebagai langkah pencegahan demam berdarah dengue. Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyebutkan saat ini Indonesia sudah tidak berada di puncak musim hujan di sejumlah wilayah pada tahun 2022 dan musim pancaroba terjadi dari bulan Maret, April hingga Mei 2022. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Baik, pemirsa, untuk membahas tema menarik selanjutnya mengenai waspadai penyebaran wabah penyakit demam berdarah dengue. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Dr. Anggraini Alam. Beliau adalah Ketua Unit Kerja Koordinasi Infeksi Tropik Ikatan Dokter Anak Indonesia. Ya, selamat pagi, Dr. Anggi. Selamat pagi. Ya, salam sehat. Salam sehat untuk pemirsa IDX semua. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Kita langsung saja berbincang nih terkait dengan fokus pemerintah memang saat ini masih dalam penanganan pandemi COVID-19. Kemudian dihebohkan kemarin adanya hepatitis akut. Nah, lantas bagaimana sebenarnya dengan penyakit infeksius lainnya seperti demam berdarah dengue di tanah air ini, Bu Dokter hingga kini? Terima kasih banyak. Jadi saya mungkin akan menjelaskan secara global dulu. Ya, Memang pengetahuan manusia, kemudian informasi semakin baik. Tetapi juga dengan adanya globalisasi, sudah tidak ada batas negara, kemudian kita mudah sekali bertransport, kemudian kita juga makin membuat dekat dengan hewan-hewan yang seharusnya eksotik masih berada di hutan, membuat kita menjadi terkaget-kaget ya dengan adanya berbagai penyakit infeksi yang muncul. Istilahnya itu bisa emerging, jadi yang baru. Terkait dengan dengue, dengue itu memang sudah dikenal lama, sangat lama, betul. sedangkan di Indonesia pertama kali 1968 di Surabaya dan di Jakarta dengan ada demam kemudian berdarah. Oleh karena itu, mungkin masyarakat Indonesia akan sangat mengenalnya dengan demam berdarah karena sejarahnya demikian. Oke. Syukurlah yang angka kematian dulu itu boleh dikatakan meninggal semua begitu ya, atau sekitar 70% meninggal. Sekarang kita sudah bisa tekan jauh di bawah 1%. Walaupun kurang menyenangkan yang seperti disebutkan tadi, angka kematian di 2022 sampai Mei ini cukup tinggi dan sebarannya sampai 156 kabupaten kota dengan angka kematiannya masih menunjukkan di 0, nah memang sudah 0, tapi tetap Iya. saja 0, kalau ketemu keluarga kita ya jangan sampai ya di 0,98%. Artinya memang ini terjadi peningkatan karena biasanya di Indonesia adalah sekitar 0,7% angka kematian. Oke, itu untuk kondisi terkini begitu. Tapi kalau kita lihat sejauh ini
dari penyebaran penyakit demam berdarah ini masihkah menjadi ancaman untuk masyarakat Indonesia? Masih. Dan itu kita berada di endemik tinggi. Oke. Artinya selalu ada. Bahkan jangan hanya Indonesia, Singapura yang sudah boleh dikatakan ya lingkungannya bersih, kemudian mereka terhadap dengue itu sangat waspada, banyak sekali fine atau suatu apa ya istilahnya sanksi bila mana ditemukan jentik nyamuk, mereka pun juga masih KLB untuk dengue walaupun tidak kalau di kita jauh lebih tinggi kasusnya. Dan kalau terasanya itu berat-berat. Baik, tapi kalau dilihat tingkat prevalensinya sendiri itu seberapa tinggi dan apakah tadi momentum kaitannya dengan pancaroba yang terjadi saat ini menjadi salah satu trigger bertambahnya kasus demam berdarah? Ya, betul sekali. Jadi laporan kasus yang istilahnya kita memang dengue. Oke. Ada yang bacanya dengue, bahasa Indonesia juga nggak apa-apa. Dengue itu adalah American English, sedangkan dengue itu adalah British English. Oke. Nah, kalau sampai yang berat itu atau sampai rawat rumah sakit, sekitar dari 100.000 penduduk ada 15. Oh, oke. Dan, jadi cukup tinggi, bukan cukup tinggi, itu adalah angka yang tinggi. Baik, dari 100.000 penduduk 15 penderita itu yang tersebar di wilayah Indonesia saat ini? Benar sekali, tersebarnya itu sampai sekitar 447 kabupaten kota di 34 provinsi. Artinya seluruh Indonesia saja itu sudah ada kenal dengan dengue. Karena nyamuknya ada, kedua adalah virusnya memang ada. Oh, tapi untuk penanganan dari penyakitnya sendiri adakah obat yang efektif hingga saat ini? Karena kita tahu ini kan sudah bertahun-tahun begitu terjadi tidak hanya di Indonesia begitu. Apakah memang belum ada obat yang benar-benar efektif bisa menyembuhkan? Nah, itulah yang membedakan bahkan dengan COVID sekarang. Oke. Antivirus belum ada. Sehingga dari dengue ini betul-betul yang terpenting mengetahui saat pasien itu terinfeksi, monitoringnya, jangan terlambat ke rumah sakit untuk mendapatkan. Nah, ada ini pasien, kok hanya mendapatkan cairan infus saja ya, padahal itu adalah tanda kutip obatnya. Karena pada virus dengue ini, dia membuat pembuluh darah kita seperti selang air yang sedang bocor. Oke. Itu yang buruknya dari dengue, yang menyebabkan sampai akhirnya berat bahkan fatal. Lah, kita bicara mengenai daerah-daerah. Tadi memang sudah tersebar di 447 kabupaten kota. Nah, daerah-daerah rentan yang memang selalu potensial begitu terjadi lonjakan atau mungkin pernah beberapa waktu lalu kejadian luar biasa untuk demam berdarah dengue ini, Bu. Ya, jadi kalau misalnya kita istilahnya mewaspadai KLB atau kita memang selalu akan berada karena kita endemik dengue. Jadi selalu ada. Musim pancaroba seperti ini adalah tempatnya nyamuk itu berkembang biak. Di mana di tempat yang ada airnya. Jadi kalau ada plastik, sembarangan sampah, talang air, kemudian mungkin tempat vas bunga, kemudian dispenser kita, jadi banyak bambu-bambu, mungkin daun-daunan, itu adalah tempat yang nyaman nyamuk untuk menjadi dewasa. Oleh karena itu tentunya kalau kita bisa membersihkan dengan baik, tentu itu sangat baik. Tetapi kesulitannya lagi-lagi, musim kita ini yang pancaroba, ada panas, ada hujan, nah tempatnya air menggenang, disitulah tempatnya nyamuk. Dan nyamuk Aedes aegypti, Albopictus, itu adalah yang pembawa virus dengue. Oke, justru di saat pancaroba, pada saat musim panasnya berlangsung atau musim hujannya berlangsung,
Bisa Enggak, Mbak. dipastikan? Itu malah lebih oke. Oh, Wah, panas kering semuanya. iya. Kemarau kering semuanya. Tetapi kalau hujan itu dia tidak sempat untuk berkembang biak untuk menjadi nyamuk dewasa sekitar 5-7 hari. Karena keburu si tempat penampungannya air terus terbuang, Oh, oke. harus terbuang. Tetapi kalau sampai menggenang itu yang kita tidak suka. Karena memang jentiknya justru senangnya di air yang bersih ya, Bu Dokter ya? Nah, Oke. benar. Dia jadi adalah nyamuk yang berbeda dengan malaria, sukanya di rawa-rawa. Kalau nyamuk Aedes aegypti ini betul-betul nyamuk kota rural. Oh, Jadi dia dekat dengan manusia. Memang dan satu kali gigitan dia nggak mau cuma satu kali, dia akan berkali-kali. Makanya kalau kita merasakan digigit nyamuk, kok sebentar ini nyamuknya terus saja di kita. Apalagi dia belang-belang, nah itu dia nyamuk Aedes oke. yang membawa tinggi. Nah, lantas orang yang rentan terdampak ataupun terinfeksi dari virus ini lebih cenderung ke anak-anak kah atau remaja atau dewasa? Karena tadi rentangnya 15 sampai dengan 40 tahunan. Betul sekali. Jadi pada saat ini sebetulnya semua itu rentan. Rentan terhadap tinggi. Dan memang kalau yang berat biasanya anak-anak. Mengapa anak-anak? Oke. Karena tadi saya sudah katakan sukanya dengue itu membuat pembuluh darah seperti selang air bocor. Oke. Nah, kalau pada anak itu kebutuhan terhadap cairan jauh lebih tinggi dibandingkan dewasa. Jadi persentase dari keseluruhan tubuh anak itu lebih tinggi cairannya. Jadi bayangkan, begitu dia ada bocor, ada rembes plasma cairannya akibat si virus dengue ini Oke. jauh lebih fatal dibandingkan yang dewasa. Tetapi pada saat ini kita juga harus hati-hati. Tadi dikatakan semua bisa. Ya. Yang cenderung akan menjadi dengue yang berat selain anak ya, terutama bayi. Juga mereka-mereka yang gemuk, obes. Jadi Oh, mirip oke. seperti COVID ya. Kaitannya dengan obesitas pun juga memiliki potensi yang cukup berat ya. Benar, Oh, benar. oke. Untuk nantinya dia potensial menjadi dengue yang berat. Kemudian yang punya diabetes, DM, Oke. punya penyakit jantung atau paru atau ginjal bawaan, ada penyakit-penyakit darah ya. Kemudian juga tentu kita harus waspada, yaitu pada daerah-daerah yang padat penduduknya. Karena kita tahu kan nyamuk itu kan kemana-mana bisa 100 meter kanan kiri, depan belakang, Oke. makin padat penduduknya akan makin banyak yang terjangkit. Memang 75% mungkin tidak ada gejala, tetapi potensial menularkan penyakit ini via nyamuk. Dan berikut ini kami sampaikan infografik terkait dengan jumlah kasus DBD pada minggu ke-18 tahun 2022. Ya, kita lihat dari jumlah penderita mencapai 37.548 kasus, kemudian untuk kelompok usia 15 sampai dengan 44 tahun dengan jumlah kasus meninggal 384 orang. Kemudian dari sisi penambahan kasusnya ada 952 kasus per bulan Mei ini, kemudian penambahan kematian ada 7 kasus. Berikutnya kita lihat dari kota dengan kasus tertinggi DBD, ini data per Februari. Ada Kota Bandung 598 kasus, Depok 394 kasus, kemudian Kabupaten Bogor 347 kasus, Kabupaten Cirebon 317 kasus. Kemudian kita lihat 5 faktor risiko terinfeksi DBD itu. Yang pertama, hidup atau melakukan perjalanan di daerah tropis, kemudian pernah terinfeksi DBD sebelumnya, faktor usia, kemudian penderita DBD 95% berusia di bawah 15 tahun, seseorang yang memiliki sistem kekebalan tubuh rendah. Itu dia beberapa data yang kami sampaikan untuk Anda. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Anggraini Alam, Ketua Unit Kerja Koordinasi Infeksi Tropik Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI. Baik, Bu Dokter, kita bicara mengenai kondisi tadi. Beberapa data yang sudah disampaikan memang
Lantas upaya mitigasi pencegahan karena kita adalah negara tropis sudah masuk dalam yang memang endemik kaitannya dengan dengue ini juga sudah cukup lama. Nah, kejadian pun setiap tahun sering berulang begitu. Lantas sebenarnya mitigasi apa yang harus disiapkan sendiri oleh masyarakat? Ya, terkait hal ini sangat-sangat menarik. Nomor satu, sebetulnya bagaimana caranya kita memberantas sarang nyamuk. Oke. Jadi agak berbeda dengan misalnya COVID itu yang langsung virusnya yang ke manusia. Kalau ini dia lewat nyamuk. Oke. Kita menginginkan bebas jentik di Indonesia atau di tempat-tempat rumah kita, sekitar kita lebih dari 95%. Pemerintah memang sudah ada gerakan satu rumah satu jumantik. Jadi ini, tapi mungkin di kota-kota tidak mudah ya. Jadi pakai senter ini di tempat-tempat misalnya ada bak ember atau apa kita lihat ada jentik nyamuk nggak untuk supaya dibersihkan. Namun kita ada satu local wisdom yang sangat baik yaitu Jumat bersih. Oke. Dulu mungkin Jumsih. Ya. Mas Pras masih dengar ya? Betul, betul. Dan Jumantik sebenarnya saya juga pernah merasakan dulu, tapi sekarang tuh sudah hampir dikatakan tidak ada lagi nih, Bu Dokter. Apa yang harus dilakukan begitu dengan kondisi saat ini? Apakah karena sudah masyarakat cukup aware kah? Atau memang perlu ada Jumantik yang berkunjung ke rumah-rumah? Pada masa COVID ini tentu menerima seseorang dari luar itu tidak mudah. Ya. Karena prokesnya harus kita jaga dan jumantiknya juga harus kita lindungi. Tetapi ini artinya adalah apakah kita bisa membantu pemerintah, membantu Kementerian Kesehatan masyarakat dengan melakukan bersihkan sampah supaya itu aliran gotnya itu baik. Kemudian kalau ada ban bekas semuanya atau botol-botol semuanya bisa kita timbun atau kita daur ulang. Mungkin masih ingat yang 3M 3M, plus ya. betul. Ya. Nah, hal-hal mudah demikian yang mungkin harus kita mulai lagi. Kenapa kok istilahnya Jumsih atau terserah nanti mau jadi Sabtu bersih, Minggu bersih. Kenapa kok seminggu sekali? Terkait dengan nyamuknya itu dewasanya butuh kira-kira 1 minggu. Kalau rajin tiap minggu, artinya tidak memberikan kesempatan nyamuk tersebut menjadi dewasa sehingga dia tidak membawa virus dengue. Jadi maksudnya demikian. Kalau satu rumah satu jumantik itu ya kita harapkan berjalan di area masing-masing atau daerah masing-masing. Terkait dengan yang namanya istilahnya mengurangi dengue, memang tidak hanya cukup satu itu, juga harus komprehensif. Bila mana ada kasus lapor begitu, jadi pengendaliannya itu terpadu, dan juga menemukan kasus yang dengan demam, dengan nyeri-nyeri badan, nyeri kepala, nyeri di belakang bola matanya, nyeri tulang, dengan memeriksakan segera. Itu ada cara pemeriksaannya. Kemudian juga saat ini memang kita memang sudah punya vaksinasinya. Oh, sudah ada vaksinasi untuk demam berdarah sendiri? Iya. Dan ini sudah cukup efektif begitu diberikan kepada masyarakat. Kan sekarang vaksin COVID-19 yang selalu digencarkan oleh pemerintah, booster, bahkan juga masih menjadi salah satu game changer ya dari pandemi. Nah, ini bagaimana dengan kondisi yang ada kaitannya dengan demam berdarah? Apakah juga strateginya sama begitu? Strategi utama memang kita tidak ingin ada nyamuk berbiak. Itu nomor satu. Kemudian menemukan kasus sedini mungkin, karena mau menekan angka kematiannya. Dan sebetulnya itu tanda kutip ya, kalau memang dia tinggi sudah ketahuan, kita pun bisa mengelolanya di rumah dengan memberikan kecukupan cairannya. Minum banyak artinya pengeluarannya urinnya banyak dan segera ke rumah sakit
bila mana ada tanda bahaya. Oke. Terkait dengan pemberian vaksinasi memang belum masuk ke dalam program pemerintah nasional. Jadi masih imunisasi tambahan untuk usia 9 sampai 16 tahun yang saat ini ada di Indonesia demikian. Oke, dan bicara mengenai saat ini, apakah Indonesia nantinya bisa terbebas dari DBD? Ya, kalau dikatakan terbebas dari DBD atau dengue itu bukan hal yang mudah, kerja yang sangat keras. Karena virus itu memang berdampingan, senang sekali dia di daerah tropis seperti ini, Oke. semua menyokong virus dan nyamuknya. Karena kita berdampingan dengan mereka, justru manusia yang harus pandai. Jadi istilah kita adalah dengan menekan dari dengue ini, eliminasi. Oke, berarti kan Sudah ada strategi nasional untuk itu Ya. yang sebagaimana saya katakan. karena kan beberapa laporan juga menyebutkan jumlah kasus dari DBD sendiri sudah mulai ada peningkatan di beberapa daerah ini, Bu Dokter. Jadi kira-kira memang ini nampaknya harus menjadi perhatian juga, meskipun di satu sisi kita harus tetap waspada dengan COVID-19. Betul, Iya. betul. Jadi ya tadi pengetahuan makin hebat, manusia makin kesana kemari, itu juga membawa berbagai penyakit. Tidak hanya COVID, kita tahu dengue, ada hepatitis of unknown etiology, ada monkeypox, ya begitulah. Itu dia. Jadi kita harus memang Wow. kitanya yang harus pandai sebagai manusia, karena kita akan berdampingan dengan berbagai penyakit, tetapi kita upayakan mereka tidak mengganggu kita. Dengan tata cara apa? Pola hidup bersih sehat, protokol kesehatan, Itu dan dia. untuk dengue ini adalah tentunya kebersihan lingkungan dengan menjaga, membuat tidak ada nyamuk yang mampu berkembang biak, dan bila ada kasus cepat. Terakhir, Bu Dokter, apakah dengan adanya pandemi ini membuat masyarakat sekarang lebih aware, kemudian kesadaran ataupun kedisiplinan untuk protokol kesehatannya semakin membaik? Pertanyaan yang sulit. Oke. Kembali ke kita. Sebenarnya COVID-19 ini memberikan pembelajaran agar kita semua disiplin Oke. dan sayang toleran kepada orang lain. Mengapa? Kita prokes ketat adalah agar kita tidak sakit, dan bila mana kita ada penyakit, kita tidak menularkan ke yang lainnya. Oke. Bila mana konsisten bisa melakukan semua itu sangat baik, mungkin di area yang kecil dulu rumah, kemudian ke perkantoran sekolahnya, Ya. kemudian ke areanya, kemudian ke provinsinya, nasional Indonesia, dan secara global. Karena kita lihat secara global itu tentu tidak yang seperti kita inginkan, sudah nggak sabar begitu. Padahal sabar dulu mungkin ya. Baik, itu dia. Nampaknya memang perlu kesadaran Tinggi. pribadi juga ini kaitannya dengan protokol kesehatan kita untuk segala macam penyakit yang ada di Indonesia. Baik, Segala macam penyakit. Bu Dokter, terima kasih banyak nih Dokter Anggi atas waktu dan sharing yang Anda berikan. Semoga penanganan juga semakin komprehensif untuk demam berdarah dengue di Indonesia. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan salam sehat, Bu Dokter. Salam sehat, dan jangan lupa apabila terjadi demam baik pada anak maupun keluarga, segera periksakan, salah satunya adalah kemungkinan dengue. Baik, terima kasih atas waktu dan saran yang Anda berikan. Ya pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.